Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil review artikel pengendalian penyakit yang ditularkan oleh binatang. Dengan saya sendiri, Afita Fitri Agustin, dengan NIM 026, dan juga rekan-rekan saya. Saya Arya Mawati Putri dengan NIM belakang 017. Saya Rizky Novita Anjaswanti dengan NIM belakang 025. Saya Latifah Devi Oktaviana dengan NIM belakang 031. Saya Jessica Margareta dengan NIM belakang 041. Review artikel kami membahas tentang leptospirosis dari berbagai negara, diantaranya adalah Indonesia, Malaysia, Ekuador, Brazil, dan juga Lisbon. Jadi leptospirosis sendiri menurut Kemenkes adalah suatu penyakit yang bersumber dari binatang atau disebut dengan zoonosis yang bersifat akut. Penyakit ini tuh disebabkan oleh bakteri Leptospira dengan spektrum penyakit yang sangat luas dan dapat menyebabkan kematian. Nah, dari itu penjelasan seputar leptospirosis akan kita kupas bersama-sama dengan rekan saya. Silahkan untuk Arira. Di sini saya akan membahas mengenai review artikel di negara Malaysia dengan judul Leptospirosis and its Prevention, Knowledge, Attitude, and Practice of Urban Community in Selangor, Malaysia. Nah, langkah-langkah untuk mencari jurnalnya yaitu pertama kita login di Remotext Unair, kita pergi ke database dan Springerling All Journal, lalu search dengan keyword leptospirosis. Lalu untuk melakukan seleksi, kita tidak menceklis include preview only a content, lalu kita menggunakan dari tahun 2019 hingga 2021 dengan tipe artikel, dengan disiplin Medicine and Public Health, lalu subdisiplinnya Public Health dengan language bahasa Inggris, dan author name-nya Abdullah et al. Lalu identitas dari artikel yang telah saya dapatkan yaitu penulisnya Abdullah et al, nama jurnalnya BMC Public Health dengan judul Leptospirosis and its Prevention, Knowledge, Attitude, and Practice of Urban Community in Selangor, Malaysia. Dengan tahun terbit 2019 dan jumlah halaman 8 lembar. Lalu abstrak dari artikel ini yaitu leptospirosis masih menjadi penyakit endemik di Malaysia dan masih banyak terjadi di Selangor di mana kasusnya ini belum banyak dilaporkan. Nah, dari kasus tadi, artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan, sikap, dan praktik pencegahannya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi KAP yang signifikan pada masyarakat perkotaan di Hulu Langat, Selangor. Metode yang digunakan ini adalah cross-sectional dengan jumlah responden sebanyak 315 responden, dan hasilnya menunjukkan bahwa integrasi pengetahuan, sikap yang tepat ini bisa melakukan praktik yang tepat dalam pencegahan leptospirosis, sehingga bisa mengurangi penularan leptospira di antara penduduk perkotaan di Malaysia. Selanjutnya, latar belakangnya, leptospirosis adalah gambaran yang bagus tentang kompleksitas seputar penularan penyakit antara manusia, hewan, dan ekosistem. Antara tahun 2004 sampai dengan 2015, angka kejadian leptospirosis ini tertinggi pada tahun 2015 dengan 30,2 per 100.000 penduduk. Selama periode yang sama tadi, angka kematian yang tertinggi pada tahun 2014 dengan 0,31 per 100.000 penduduk. Nah, pencegahannya membutuhkan kesadaran dari masyarakat tentang keberadaan dan pengetahuan umum. Pada artikel ini difokuskan untuk mengetahui kesadaran masyarakat, termasuk mereka yang pernah atau pernah mendengar tentang penyakit di wilayah ini dengan menggunakan kuesioner pengetahuan, sikap, dan praktik pencegahannya. Metode yang dilakukan dalam artikel ini, penelitian dilakukan di Hulu Langat, Selangor, dengan pemukiman perkotaan dan perdesaan dengan mayoritas penduduk menetap di kota-kota dekat Kuala Lumpur. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross-seksional yang dilakukan dari tahun 2015 hingga 2017 dengan jumlah 315 responden. Dan penelitian ini menggunakan seperangkat kuesioner tervalidasi yang dikembangkan oleh para ahli di bidang leptospirosis
yang terdiri dari ahli epidemiologi, spesialis kesehatan kerja, ahli mikrobiologi, pendidik kesehatan, dan ahli statistik medis yang mengembangkan kuesioner yang terdiri dari 6 bagian pertanyaan tertutup tentang informasi mengenai sosiodemografis dan KAP. Selain itu, wawancara itu juga dilakukan untuk melengkapi data yang dibutuhkan selama penelitian. Hasil dan pembahasan yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah sekitar 80% dari responden ini memiliki pengetahuan yang kurang baik tentang leptospirosis sendiri. Tapi tentang sikap mereka ini banyak yang mengetahui tentang pencegahannya. Sikap positif ditunjukkan dalam aspek pengelolaan sampah dengan memastikan tempat sampah selalu tertutup, memakai sarung tangan saat menangani sampah, dan memakai APD saat menangani sampah. Namun, pada praktiknya sendiri, mereka ini kurang sadar dalam memakai APD. Saat dianalisis, ternyata terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan pengetahuan dan tingkat pendidikan dengan praktik pencegahan. Usia di bawah 32 tahun ini dan mereka yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki pengetahuan dan praktik pencegahan yang baik. Dalam artikel ini, responden dengan usia di bawah 32 tahun ini memiliki kecenderungan 3 kali lebih besar untuk menunjukkan sikap baik dan hampir 3 kali lebih memiliki pengetahuan yang baik juga tentang leptospirosis, karena mereka lebih paham mengenai teknologi dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Mereka lebih mudah untuk akses informasi tentang segala hal termasuk penyakit leptospirosis tadi. Nah, untuk mendapatkan data tersebut, peneliti juga menggunakan metode wawancara. Jadi selain dengan kuesioner, mereka atau responden bisa menyampaikan apa yang mereka ketahui tentang leptospirosis yang tidak tercantum di kuesioner tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah ternyata penelitian ini mengidentifikasi inkonsistensi pada KAP responden. Pengetahuan dan praktek pencegahan mereka kurang baik, namun hal positif ini ditemukan pada sikap mereka untuk mencegah leptospirosis pada aspek pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi pengetahuan dan sikap yang tepat dalam pengaplikasian praktik untuk mengurangi penularan leptospirosis berdasarkan temuan tersebut, intervensi yang tepat dapat disesuaikan dengan populasi yang tepat pula untuk menumbuhkan kesadaran dan yang terpenting pengetahuan yang benar tentang leptospirosis dan pencegahannya, sehingga akan mengurangi resiko yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya jurnal kedua, yakni dengan judul A One Health Approach to Investigating Leptospira Serogroups and Their Spatial Distribution among humans and animals in Rio Grande do Sul, Brazil 2013 sampai 2015. Untuk langkah-langkah dalam pencarian jurnal, yang pertama yakni login di research perpustakaan nasional, terus kemudian memilih kumpulan terbitan dengan opsi semua. Yang selanjutnya search keyword One Health Leptospirosis, kemudian pilih untuk limit to-nya pilih full text, untuk tahunnya tahun 2019 sampai 2021. Untuk source tipenya itu pilih academic journal, untuk bahasanya pakai bahasa Inggris, author name-nya Naomi Polo, Gustavo Machado, Rogerio Rodriguez, Patricia Tadjera Hamrick, Claudia Munoz Zanzi, Marta Maria Pereira, Marilina Bersini, Leuci Natalina Tim, and Maria Cristina Schneider. Next. Untuk identitasnya, jurnal yang direview dengan judul tersebut yakni One Health Approach to Investigating Leptospira Serogroups and Their Spatial Distribution among Humans and Animals in Rio Grande do Sul, Brazil 2013 hingga 2015 ini ditulis oleh Naomi Polo et al. Dengan jumlah halaman sebanyak 20 lembar.
Abstraknya, leptospirosis adalah penyakit zoonosis endemik di Brazil dan tersebar luas di seluruh populasi pedesaan di negara bagian Rio Grande do Sul. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelompok serogrup Leptospira yang diduga menginfeksi pada kasus manusia dan hewan dan mendeskripsikan kejadiannya di dalam ekoregion negara bagian menurut spesies hewan. Data untuk kasus leptospirosis manusia dan hewan dikumpulkan dari sistem pengawasan pasif pemerintah dan serogrup yang diduga menginfeksi diidentifikasi berdasarkan perbedaan titer 2 kali lipat dalam serogrup di panel uji aglutinasi mikroskopis atau MAT sebanyak 22 serogrup berbeda dilaporkan pada kasus manusia dan hewan. Serogrup Ichthyohemorrhagiae paling banyak dijumpai pada manusia. Sedangkan untuk serogrup Sajoy mendominasi pada kasus hewan, khususnya pada sapi. Tiap ekoregion memiliki penyebaran kasus yang besar, dengan 50% kasus manusia di ekoregion Parana-Paraíba dan 81% kasus hewan di savana ekoregion. Mengidentifikasi dan memetakan serogrup yang bersirkulasi menggunakan pendekatan One Health adalah langkah pertama untuk lebih memahami distribusi penyakit di negara bagian tersebut. Next. Latar belakang. Leptospirosis merupakan penyakit bakterial zoonosis yang pengertiannya yakni salah satu bakteri tropis terpenting yang terabaikan di Amerika Latin dan Karibia. Penyakit zoonosis ini memiliki kejadian yang lebih tinggi di daerah subtropis dan di negara berkembang. Penyakit ini disebabkan oleh jenis bakteri patogen Leptospira, khususnya Leptospira interrogans yang memiliki sekitar 250 serovar yang dikelompokkan menjadi 24 sampai 25 serogrup yang terkait secara antigen. Setiap serogrup umumnya dianggap beradaptasi dengan satu atau lebih hewan inang. Misalnya untuk reservoir inang untuk serogrup Canicola, babi untuk Bratislava dan Pomona, sapi untuk Harjo, dan tertentu spesies hewan pengerat untuk serogrup Ichthyohemorrhagiae. Leptospira dapat dipertahankan di lingkungan basah selama berminggu-minggu. Meskipun sumber utama bakterinya adalah mamalia domestik dan liar yang secara rutin menumpahkan leptospira spesifik serogrup dalam urin, memungkinkan persistensi bakteri di lingkungan. Selanjutnya adalah metode dan bahan. Untuk penelitian ini menggunakan metode studi ekoepidemiologi dengan analisis retrospektif menggunakan data sekunder dari sistem pengawasan pasif manusia dan hewan yang disediakan oleh lembaga pemerintah di Brazil. Periode penelitian termasuk tahun 2013 hingga 2015, di mana kasus manusia dan hewan dianalisis untuk periode yang sama. Kasus leptospirosis manusia dikumpulkan dari Kementerian Brazil dengan basis data pengawasan nasional kesehatan. Studi ini difokuskan pada kasus yang dikonfirmasi di database Sinan dan informasi laboratorium mereka dari negara bagian Rio Grande do Sul. Sebuah deskriptif analisis dilakukan dengan menggunakan informasi demografis, pekerjaan, dan faktor risiko eksposur yang mungkin untuk laboratorium manusia mengkonfirmasi kasus dengan MAT. Data surveillance leptospirosis hewan diambil dari database yang dikumpulkan dari menyerahkan tes leptospirosis yang dikirim ke laboratorium penelitian hewan, Instituto de Pesquisas Veterinarias Desiderio Vinamor atau IPVDF. Next. Untuk hasil dan pembahasan, yakni sebanyak 1.459 kasus leptospirosis manusia dilaporkan dalam data Sinan untuk Rio Grande do Sul. Dalam masa studi, 97% diantaranya dengan konfirmasi laboratorium. Di antara semuanya, kasus leptospirosis pada data Sinan, hasil ELISA dilaporkan
pada 1.418 kasus atau sebesar 97,12% seluruhnya total kasus. Hasil MAT dilaporkan dalam 604 atau 41,39% kasus, di mana 560 diantaranya menjalani tes MAT. Kedua hasil juga dilaporkan. Informasi serovar yang hanya tersedia diantaranya untuk 107 atau 9,19%, tunggal atau berpasangan dari hasil sampel. Kasus-kasus dengan kelompok serogrup yang diduga menginfeksi sebagian besar berasal dari ekoregion Paraiba sebesar 51,1%, diikuti oleh Savana sebesar 37,8%. Sebanyak 19 serogrup berbeda dugaan untuk kasus manusia di seluruh negara bagian teridentifikasi. Serogrup Ichthyrohemorrhagiae adalah yang paling umum dengan jumlah populasi sebanyak 18, diikuti oleh Australis dengan populasi sebanyak 12 dan Seychelles dengan populasi sebanyak 9. Di antara kasus-kasus dengan serogrup, dugaan teridentifikasi dalam 78% kasus pendudukan terkait dengan pertanian, 95,56% melaporkan pajanan lokal hewan pengerat, dan 72,22% untuk penangkaran hewan. Untuk spesies hewan, totalnya sebanyak 1.984 sampel dilaporkan dalam database dari IPVDF. Di antaranya 443 memiliki hasil pengujian MAT dan untuk 295 dimungkinkan untuk mengidentifikasi serogrup infektif dugaan. Dalam berbagai spesies hewan, total ada 17 anggapan berbeda serogrup yang menginfeksi diidentifikasi. Dengan serogrup yang dominan adalah Seychelles untuk 63% dari total kasus hewan sebanyak 186, diikuti oleh Caledoni sebanyak 23 dan Ichthyrohemorrhagiae sebanyak 18. Kasus leptospirosis dengan informasi serogrup dalam kedua database dengan 22 serogrup berbeda secara total di antara 7 spesies, yakni manusia dan 6 hewan. Selanjutnya, kesimpulan. Penemuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa variasi besar dari serogrup yang diduga menginfeksi leptospira beredar dalam ekosistem negara antara manusia dan spesies hewan. Dengan menggunakan pendekatan ekoepidemiologi dimungkinkan untuk melihat berbagai tingkat data, yakni serogrup, kasus pada spesies yang berbeda, kota madya, dan ekoregion, untuk lebih memahami konteks secara keseluruhan penyakit ini di dalam negara bagian. Distribusi serogrup yang sama di berbeda spesies hewan inang dan pada manusia menunjukkan bahwa strain yang disebutkan beredar di dalam ekoregion. Vaksinasi adalah metode pengendalian utama untuk leptospirosis pada produksi hewan, menargetkan penurunan risiko aborsi dan efek negatif pada reproduksi ternak. Sebagai dinyatakan sebelumnya, vaksin tidak mencegah pelepasan patogen melalui ginjal, sehingga memungkinkan pencernaan lingkungan dan selanjutnya menyebar di antara kawanan dan kesatwa liar atau domestik lainnya. Selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya adalah jurnal atau artikel mengenai Stringing One Health Pulsi and Laboratory Network to Leptospirosis Early Detection in Indonesia. Oke, pertama adalah langkah-langkah dalam mencari jurnal. Jadi yang pertama kita harus login dulu ke e-resources Perpustakaan Nasional, kemudian memilih kumpulan terbitan yaitu semua search key dengan keyword One Health Leptospirosis. Kemudian untuk screening sendiri dalam mencari jurnal ini untuk mempermudah yaitu dengan limit tool memilih full text, kemudian years-nya 2019 sampai 2012, untuk source tipenya menggunakan academic journal dan juga language-nya menggunakan Inggris. Kemudian terdapat author name di sini
Farida Dwi Handayani dan juga teman-temannya. Satunya adalah mengenai identitas jurnal. Jadi jurnal yang kita pakai kali ini adalah jurnal yang direview yang diterbitkan oleh Buletin Penelitian Kesehatan dengan edisi pada bulan Desember 2019 dengan volume 47 dan nomor jurnalnya adalah nomor 4. Judul jurnal sendiri sudah saya sampaikan di depan tadi mengenai Straining One Health Policy and Laboratory Network Leptospirosis Early Detection in Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Farida Dwi Handayani bersama teman-temannya dengan total jumlah halaman sebanyak 14 lembar. Jadi jurnal ini tuh berbicara tentang apa sih? Nah, jurnal ini adalah membicarakan mengenai insiden di leptospirosis di Indonesia itu sangat tinggi. Dibuktikan dengan adanya riset khusus faktor oleh reservoir penyakit pada tahun 2015-2017. Dia itu menunjukkan dari datanya itu bahwa pada 25 provinsi di Indonesia ditemukan nih tikus yang positif bakteri leptospira, mohon maaf. Nah, pada data ini juga menunjukkan bahwa pada beberapa provinsi menyatakan bahwa tidak ada kasus leptospirosis. Namun, anehnya ditemukan ada bakteri leptospira pada tikus. Selain itu, beberapa pihak penyedia pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas, menyatakan mereka itu belum mampu untuk melakukan penegakan diagnosa kasus leptospirosis. Kondisi ini tuh menyebabkan leptospirosis kok seperti fenomena gunung es ya, kenapa? Tidak ada kasus, tapi fakta di lapangan banyak sekali orang yang terlambat untuk diobati seperti itu. Oleh karena itu, diperlukannya solusi atau penanggulangan mengenai leptospirosis dengan pendekatan yang disebut dengan One Health, yaitu dengan penemuan kasus dengan capacity building dokter dan juga tenaga kesehatan lainnya, dan serta adanya penguatan di jaring laboratorium untuk penegakan diagnosa dini leptospirosis. Latar belakang sendiri adalah leptospirosis itu penyakit yang luas penyebarannya di dunia. Kenapa? Kenapa kok sangat luas? Karena reservoir utamanya itu dari binatang-binatang. Nah, salah satunya yang paling utama di sini adalah binatang pengerat, yaitu adalah tikus. Pada tubuh tikus itu terdiri atau mengandung yang disebut dengan bakteri leptospira yang menetap dan membentuk koloni di tubuh tikus. Kemudian, leptospirosis ini sifatnya juga musiman, sehingga di daerah tropis seperti di Indonesia biasanya leptospirosis kasusnya itu insidennya sangat tinggi apabila terjadi musim penghujan. Kemudian selain itu, leptospirosis ini masuk dalam the emerging disease, sehingga sewaktu-waktu bisa aja leptospirosis ini secara sporadik berpotensi nih terjadi atau menimbulkan yang namanya KLB. Yang biasanya itu akibat dari adanya pemanasan global maupun kejadian banjir dan tanah longsor. Kemudian kasus leptospirosis di Indonesia ini ditemukan di beberapa provinsi. Yang saya sebutkan ini misalnya ada di DKI Jakarta, kemudian di Jawa Barat, ada di Jawa Tengah, di Yogyakarta, Lampung, Sumatera Selatan, kemudian ada Kalimantan. Nah, berdasarkan data Subdiktorat Zoonosis pada tahun 2017, di Indonesia itu yang dilaporkan itu 908 kasus leptospirosis dengan kematian 136 orang. Artinya, CFR-nya adalah 14,98%. Nah, leptospirosis ini terbukti nih sebagai suatu ancaman, sehingga diperlukan namanya adanya penelitian atau kajian yang bertujuan untuk memperkuat pengendalian dan juga penanggulangan leptospirosis dengan pendekatan yang lebih tepat, efektif, dan juga efisien, sehingga kejadian leptospirosis di Indonesia itu dapat dicegah dan juga tidak mewabah. Oke, kemudian bahan dan juga metode. Pada penelitian yang dilakukan oleh teman-teman tadi, itu menggunakan dua metode, yaitu studi literatur dan juga konfirmasi lapangan dengan pendekatan kualitatif. Untuk studi literaturnya sendiri, menggunakan sumber data kajian yang digunakan yaitu laporan hasil penelitian Rictus Vectora pada tahun 2015 sampai 2017 dan juga penelitian-penelitian lain yang mendukung. Kemudian selain itu juga dilakukan kajian di Balai Besar Penelitian dan juga Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit di Salatiga. Kajian ini dilakukan dari bulan Juli hingga Oktober 2018. Selain menggunakan studi literatur, juga menggunakan konfirmasi lapangan yang dilakukan untuk pendekatan One Health dalam deteksi dini leptospirosis yang dilakukannya itu dengan fokus group discussion atau FGD di salah satu wilayah Rictus Vectora.
yaitu di Provinsi Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, di mana daerah ini digunakan sebagai sampel penelitian. Selanjutnya adalah hasil dan juga pembahasan. Ditemukan atau hasil kajian tadi, bahan dan juga metode dikatakan bahwa di Indonesia ini masih sangat sering terjadi misdiagnosis. Dikarenakan apa? Hal ini tuh karena gejala dari pasien leptospirosis itu sangat-sangat bervariasi. Dari infeksi, infeksinya itu ada yang tanpa gejala, kemudian ada yang dengan sindrom mirip flu, sampai leptospirosis berat dengan kerusakan pada multi organ atau dari banyak organ, sehingga akan menyebabkan kematian. Selain itu, deteksi dan juga pemeriksaan leptospirosis di Indonesia itu masih sangat lemah. Umumnya di rumah sakit maupun di puskesmas itu hanya menggunakan rapid diagnosis test atau RDT. Sedangkan RDT ini berbasisnya itu antibody, hanya dapat efektif jika digunakan setelah 5 hari bahkan 9 hari dari onset penyakit, yaitu ketika IgM atau titer antibody dari orang yang terkena leptospirosis ini mulai muncul dan juga cukup untuk dideteksi. Nah, di sisi lain, sifat bakteri Leptospira ini sangat mudah menghindari sistem imun tubuh. Terkadang kurang dari 5 hari dapat menyebabkan kerusakan organ. Maka deteksi infeksi dini leptospirosis yang paling tepat adalah dengan metode molekuler, yaitu polymerase chain reaction atau PCR. Nah, tetapi permasalahannya di sini, di Indonesia, di puskesmas maupun di rumah sakitnya itu sangat jarang menggunakan metode PCR. Selain itu, permasalahan lainnya yang ditemukan adalah terjadinya misdiagnosis dan juga ini lemahnya deteksi leptospira adalah misintegrasi data dan komunikasi lintas sektoral yang masih sangat menjadi permasalahan dalam pengendalian leptospirosis di Indonesia. Nah, maka solusinya adalah dari jurnal ini dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengendalian dan juga penanggulangan leptospirosis di Indonesia itu masih sangat perlu ditingkatkan lagi, yaitu melalui peningkatan awareness tenaga kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit, serta dokter dalam upaya penemuan atau diagnosis kasus leptospirosis. Selain itu, juga harus dilakukan yang namanya penguatan konsep atau pendekatan One Health dan juga jejaring dalam deteksi dini untuk leptospirosis. Pendekatan One Health itu apa sih? Nah, pendekatan One Health itu adalah suatu pendekatan dengan lintas sektor, di mana dalam penanggulangan leptospirosis ini dapat mempercepat informasi terkait dengan penegakan diagnosis kasus leptospirosis, di mana dari tenaga klinis, kemudian paramedis, dan juga dokter hewan, itu sebagai garda depan dalam penanggulangan leptospirosis. Ketika adanya kasus suspek, akan berlanjut dengan yang namanya manajemen kasus dan juga lingkungan, terutama pada saat KLB. Kemudian terdapat epidemiolog dan juga peneliti serta analis di laboratorium itu harus memiliki peranan yang sangat penting, yaitu dalam penularan rantai penularan dengan cara apa? Dengan menyajikan hasil laboratorium yang terpercaya dan juga analisa hasil serta pengendalian yang tepat. Kemudian langkah dari One Health atau pendekatan One Health antara lain, yang pertama itu bisa menargetkan lintas terkait leptospirosis yang hadir dalam satu kegiatan One Health leptospirosis. Misalnya adalah ada dinas kesehatan, ada dari pihak puskesmas, kemudian ada pihak laboratorium, ada pihak dari dinas peternakan dan juga dinas pertanian. Kemudian langkah yang kedua adalah bisa berdasarkan dari pertemuan yang pertama, pertemuan yang membahas One Health tadi itu juga harus disepakati yang namanya kriteria apa saja sih untuk menentukan deteksi dini leptospirosis dari berbagai sektor tadi. Kemudian langkah yang ketiga bisa disepakati apa saja pertanyaan yang bisa mengacu atau menjadikan deteksi dini leptospirosis itu sehingga diperoleh yang namanya kriteria deteksi dini leptospirosis lintas sektor. Untuk langkah yang keempat adalah dengan memberikan peringkat kriteria deteksi dini leptospirosis dengan metode kuantitatif. Salah satu contohnya tadi menggunakan data-data seperti itu. Kemudian ada finalisasi kriteria deteksi dini leptospirosis yang disepakati kemudian dijalankan oleh semua lintas sektor yang disebutkan tadi, bisa dari dinas kesehatan, puskesmas, kemudian laboratorium, dinas pertanian maupun dinas peternakan. Nah, dari penerapan dari konsep One Health ini, maka akan terbentuk yang namanya jejaring laboratorium yang di dalamnya tadi, sehingga akan mempercepat yang namanya penanggulangan leptospirosis melalui deteksi dini patogen leptospirosis dan pada
sehingga akhirnya dapat mengefektifkan dan juga mengefisiensikan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan leptospirosis di Indonesia. Kesimpulannya adalah sangat perlu untuk peningkatan deteksi dan juga pemeriksaan secara dini di laboratorium di Indonesia. Kemudian perlu yang namanya pendekatan 5 langkah One Health atau lintas sektor dalam deteksi dini leptospirosis yang meliputi tadi persiapan, kemudian mengembangkan yang namanya kriteria prioritas, mengembangkan pertanyaan untuk menetapkan kriteria deteksi dini, ada tim kerja yang memberikan peringkat kriteria untuk deteksi dini, kemudian memutuskan prioritas mana sih deteksi dini leptospirosis berdasarkan forum atau berdasarkan kesepakatan One Health tadi, sehingga dapat diperoleh informasi lebih cepat terkait penegakan diagnosis kasus leptospirosis di suatu daerah, yaitu di Indonesia, dan akhirnya kasus leptospirosis di Indonesia dapat tertangani dan tidak mewabah. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya yaitu jurnal yang keempat, yaitu sebelumnya Mbak Vita ya, HEX dengan judul HEX Seroprevalence of Anti-Leptospira Antibodies in Domestic and Wild Mammals from Mixed-Use Rescue Center in Ecuador, Lesson for One Health-Based Conservation Strategy. Next. Kita. Ya, selanjutnya itu langkah-langkah terkait mencari jurnal. Yaitu kita harus login ke resource perpustakaan nasional, terus kita memilih kumpulan terbitan dan pilih semuanya, lalu search dengan keyword One Health Leptospirosis, dengan difilter yaitu limit to-nya itu full text, years-nya 2019 sampai 2021, source type-nya yaitu academic journal, language-nya yaitu Inggris, author name-nya yaitu Solon Alberto Orlando, Andrea Perez, Erika Sanchez, Carmen de la Cruz, Octavio Rugel, Miguel Angel, and Garcia Diriguinan. Lalu identitas jurnal. Jurnal yang direview adalah jurnal One Health, jurnal yang berjudul HEX Seroprevalence of Anti-Leptospira Antibodies in Domestic and Wild Mammals from a Mixed-Use Rescue Center in Ecuador, Lesson for One Health-Based Conservation Strategies, ditulis oleh Solon Alberto Orlando et al. Yang diterbitkan oleh Elsevier PF pada tahun 2020 dengan jumlah halaman sebanyak 4 lembar. Next. Yaitu yang selanjutnya itu abstrak. Leptospirosis adalah penyakit zoonosis dengan penyebaran di seluruh dunia yang menyerang manusia, hewan peliharaan, dan hewan liar. Penelitian ini mengevaluasi frekuensi anti-leptospira antibodi pada pendamping ternak dan dari serbaguna di Guayaquil, kota utama Ekuador. Dari 23 domestik dan 6 mamalia diuji seropositif untuk leptospira dengan menggunakan aglutinase mikroskopis tes atau bisa disingkat MAT, Leptospira interrogans Serophars canicola, Harjo, dan Icterohaemorrhagi adalah yang paling sering. Kami menyimpulkan bahwa keberadaan hewan peliharaan saat ini di pusat penyelamatan dapat menyebabkan terpaparnya satwa liar, mengingat frekuensi leptospirosis yang tinggi sudah dilaporkan untuk ternak dan hewan pendamping di Ekuador. Hal tersebut menunjukkan keadaan yang mendesak terkait kebutuhan unit penyelamatan dan konservasi eksklusif spesies liar dan potensi peranannya sebagai leptospira. Dengan itu diperlukan pengendalian dan penyebaran dari penyakit leptospira. Latar belakang yaitu leptospirosis telah dilaporkan pendamping ternak dan mamalia liar dan penularan antar hewan atau manusia terjadi melalui kontak langsung dengan air seni dari yang terinfeksi hewan atau kontak tidak langsung dengan tanah dan air yang terkontaminasi. Anggaran yang terbatas dari otoritas konservasi lingkungan dialokasikan untuk penyelamatan dan reintroduksi hewan liar dari ilegal lalu lintas, dan unit penyelamatan dan konservasi biasanya mengandalkan dari nirlaba organisasi.
Tidak ada protokol standar, infrastruktur, dan campuran yang digunakan untuk hewan liar dan domestik biasa di penyelamatan ini dan pusat konservasi. Namun, tak satupun potensi peranannya mamalia sebagai reservoir yang berpotensial leptospirosis atau konservasi ancaman penularan leptospira serover dari dalam negeri ke luar negeri atau ke luar mamalia pernah diteliti di Ekuador. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi frekuensi anti-leptospira antibodi pada hewan dari pusat konservasi penggunaan campuran di kota Guayaquil yang terdapat di Ekuador. Next. Untuk bahan dan metodenya, jadi di sini tuh ada area studi. Nah, area studi ini penelitian yang dilakukan di Pusat Penyelamatan dan Konservasi di Centro de Rescate Carayana Congon, terletak di 24 km sebelah barat dari kota Guayaquil di barat daya negara itu. Karakter dari daerah ini dan sekitarnya memberikan kontak langsung antara manusia. Hewan liar disimpan di kandang di Pusat Penyelamatan Hewan Peliharaan yang bebas pergerakannya di dalam fasilitas. Untuk penelitian ini, sampelnya adalah dikumpulkan selama Agustus 2017. Selanjutnya itu pengumpulan sampel darah. Pengumpulan sampel darah ini pada hewan ternak dan pendamping dikelola oleh dokter hewan dari pusat konservasi dan diambil darah dari vena cephalica. Mamalia ditangkap menggunakan perangkap hidup dan dibius dengan ketamin dan selazin untuk pengambilan sampel darah dikumpulkan. Hewan liar diidentifikasi secara taksonomi menurut karakteristik morfologinya. Terdapat total 29 serum dianalisis dari 10 hewan pendamping, yaitu 4 anjing, 3 kuda, dan 3 singa. Singa diselamatkan dari pemilik yang membelinya ilegal sebagai hewan peliharaan. Lalu ada 13 hewan ternak, yaitu 3 sapi, 3 domba, 3 babi, 3 kelinci, dan 1 marmut. Dan 6 hewan liar, yaitu 2 nausa, 1 Nazuela olivacea, dan 1 Leopardus tritonus, dan 2 primata, Lagotrix dan Tebus aquatorialis. Dan selanjutnya itu serologi. Dan serologi ini digunakan untuk 21 antigen yang hidup. Antigen ini dibuat dari strain dengan referensi yang dipertahankan di Laboratorium de Referencia de Zoonosis dari Instituto Nacional de Salud Pública Investigation yang terdapat di kota Guayaquil untuk screening pengenceran serum dengan membandingkan 1:100 adalah sebagai permulaan awal. Sampel reaktif kemudian diperiksa dengan pengenceran yang meningkat dari 1:100 ke 1:3200. Lalu mengambil pengenceran positif tertinggi menjadi titer serum. Serum yang dianggap reaktif setidaknya 50% aglutinase terjadi pada 40 kali di bawah mikroskop. Untuk hasil dan pembahasannya, dari semua, yaitu dari total 29 hewan yang diuji seropositifnya, setidaknya 1 serovar leptospira dengan titer mulai dari 200 hingga 3.200. Dan itu 28 hewan seropositif untuk beberapa serovar dari 2 hingga 11 serovar yang berbeda. Kebanyakan hewan memiliki serovar titer yang lebih tinggi dan hewan dari spesies yang sama biasanya memiliki serovar yang sama. Misalnya, semua babi memiliki titer yang lebih tinggi 1:400 untuk serovar Batavia dan semua kuda diberi gelar yang sama yaitu 1:800 untuk serovar Icterohemorrhagic leptospira. Yang paling sering ditemukan serovarnya adalah Canicola dengan perbandingan 24/29 dengan presentasi 82,8%. Selanjutnya itu ada Harjo 21/29 dengan presentasi 72,4% dan Icterohemorrhagic itu 19/29 dengan presentasi 65,5%. Semua serovar yang diuji terdapat pada pendamping ternak atau hewan liar, kecuali serovar wolfi hanya terdapat pada hewan liar dengan perbandingan 4:4 dengan 4:6 dengan presentasi
Semua hewan liar yang diuji seropositif atau serovar yang paling sering dideskripsikan secara luas pada hewan peliharaan dan hewan-hewan tersebut diselamatkan dari lalu lintas ilegal dengan mendukung gagasan penularan Leptospira SPP dari hewan ternak atau hewan pendamping. Kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut, bahwa unit konservasi penggunaan campuran untuk hewan liar dan domestik harus ditingkatkan pada skenario epidemiologi seperti di Ekuador, di mana Leptospira seroprevalensi antara hewan ternak dan hewan pendamping itu sangat tinggi. Semua hewan liar yang diuji seropositifnya, serovar yang paling sering dideskripsikan secara luas pada hewan peliharaan dan hewan-hewan tersebut diselamatkan dari lalu lintas ilegal dengan mendukung gagasan penularan Leptospira SPP dari hewan ternak atau hewan pendamping. Penulis penelitian ini tidak berpura-pura menampik terkait kemauan dan upaya murah hati dari penyelamatan nirlaba dan unit konservasi yang beroperasi di Ekuador dengan kondisi yang sangat sulit. Bahkan, dia berharap bahwa pekerjaan ini membutuhkan aksi lingkungan dan otoritas pelayanan di Ekuador untuk mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk penyelamatan dan reintroduksi hewan liar yang berhasil dari lalu lintas ilegal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah Journal Detection and Modeling of Anti-Leptospira IgG Prevalent in Cats from Lisbon Area and its Correlation to Retroviral Infection, Lifestyle, Clinical and Hematologic Change. Langkah-langkah dalam mencari jurnal adalah, yang pertama itu adalah login e-research Perpustakaan Nasional dengan kumpulan terbitan semua. Search keyword adalah One Health Leptospirosis. Limit to full text, tahun 2019 sampai 2021. Source tipe adalah academic journal, dengan bahasa Inggris, dengan nama penulis adalah Joana Moreira da Silva, Sara Prata, Tiago Dias Domingues, Rodolfo Oliveira Leal, Telmo Tunes, Luis Tavares, Virgilio Almeida, Nuno Sepulveda, Solage Gil. Identitas jurnal adalah jurnal yang direview adalah Jurnal Veterinary and Animal Science tahun 2020. Jurnal yang berjudul Detection and Modeling of Anti-Leptospira IgG Prevalent in Cats from Lisbon Area and its Correlation to Retroviral Infection, Lifestyle, Clinical, and Hematologic Change. Ini ditulis oleh J. Moreira da Silva dan kawan-kawan dengan jumlah halaman sebanyak 7 lembar. Abstrak, Leptospira kembali dimaju, termasuk Eropa, telah berhipotesis bahwa kucing dapat menjadi pembawa Leptospira tanpa gejala. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keterpaparan kucing Leptospira di Lisbon, Portugal, dengan mengukur titer IgG dan menghubungkannya dengan kemungkinan faktor yang telah meningkatkan risiko pajanan pada kucing perkotaan. Menggunakan tes ELISA, diikuti dengan analisis seroprevalensi menggunakan model campuran hingga dilakukan mendeteksi dan mengukur titel antibodi anti-Leptospira IgG dengan secara paralel. Survei dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan faktor leptospirosis. Leptospirosis adalah salah satu penyakit zoonosis yang terkemuka bermorbiditas dan mortalitas di seluruh dunia. Seringkali di daerah yang menjadi beban Leptospira diremehkan. Kucing adalah yang utama, predator untuk hewan pengerat dapat bertindak sebagai inang reservoir. Diagnosis laboratorium tidak langsung mendeteksi Leptospira, maka dari itu perlu penelitian ini untuk menggunakan tes ELISA dengan analisis seroprevalence. Dasar pemikiran penggunaan data antibodi adalah bahwa konsentrasi antibodi dalam serum bisa menjadi indikator keterpaparan bakteri, hingga memberikan informasi epidemiologis tentang kucing yang sedang atau telah terinfeksi. Penelitian ini termasuk dalam lingkup One Health, sebagaimana halnya kucing karena risiko lingkungan dan berbagai kedekatan mereka dengan pemilik. Akibatnya menempatkan mereka pada risiko tertular leptospirosis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seroprevalensi penyakit
Leptospira SPP antibodi pada kucing disajikan di Rumah Sakit Hewan Pendidikan, Fakultas Kedokteran Hewan, University of Lisbon, dengan menganalisis data langsung dengan pendekatan permodelan statistik untuk menyelidiki faktor risiko terkait, yaitu gaya hidup di dalam maupun di luar, dan adanya infeksi retroviral. Metode dan bahan. Penelitian ini menggunakan tes ELISA diikuti dengan analisis leptospirosis menggunakan model campuran hingga dilakukan mendeteksi dan mengukur titer antibodi leptospira IgG. Secara paralel, survei dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan faktor risiko seropositif. Yang pertama itu adalah sampel collection. Sampel yang digunakan adalah 243 sampel darah kucing yang diambil dari biobank untuk menilai kinerja kit tes ELISA. Populasi kucing terdiri dari 3 tempat penampungan, yaitu kucing yang konsultasi dengan dokter hewan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Lisbon dan yang dirawat di Rumah Sakit Unit Penyakit Menular. Selanjutnya data collection. Data dikumpulkan menggunakan perangkat lunak dari 2014 sampai 2018. Data yang dikumpulkan seperti usia, gaya hidup, baik di dalam maupun luar ruangan, dan kontak dengan hewan lain. Selanjutnya itu adalah plasma sampel FIV dan FILV infection. 243 sampel diuji untuk memastikan status infeksi melalui kit tes ELISA, ViraCheck FIV dan ViraCheck FILV sinobiotik, sehingga didapatkan 2 kelompok kucing negatif retroviral dan positif retroviral. Selanjutnya itu leptospiral IgG screening. Semua sampel disaring untuk mengetahui keberadaan anti-leptospira IgG antibody dengan menggunakan tes kit ELISA dari IgG dari bioassay teknologi laboratorium. Data mengacu pada nilai antibody rata-rata dari usia independen replikasi ELISA dilakukan dalam sampel biologis yang sama. Selanjutnya itu ada estimation of IgG seropositivity to leptospira antigen. Model campuran berdasarkan skew normal dan skew T. Kucing yang memiliki nilai antibodi di atas batas ini dianggap seropositif dan seronegatif jika tidak. Seroprevalensi berdasarkan seropositif yang diuji. Hasil dan pembahasan. Sehubungan dengan kontak rumah dengan hewan lain, 115 kucing memiliki rumah lain yang sama. 64 kucing dianggap tidak dikenal gaya hidup, 40 kucing tidak hidup bersama dengan hewan peliharaan lain, 16 kucing tinggal bersama kucing dan anjing lainnya, 6 kucing yang hidup bersama dengan anjing, dan 2 kucing yang hidup bersama dengan hewan peliharaan lainnya, seperti burung, reptil, ikan, dan lain-lain. Dari 243 kucing yang dites, 50% positif terinfeksi retroviral dan sisanya imunokompeten. 23 sampel dinyatakan positif leptospira IgG mengikuti instruksi pabrik dan nilai batas yang ditunjukkan untuk seropositif. Menerapkan model terbaik untuk data antibodi kuantitatif digunakan untuk menentukan seropositif masing-masing individu terhadap antigen leptospira 59,25% dengan nilai N adalah 144 dinyatakan positif adanya IgG melawan leptospira. 122 dari 243 kucing yang diuji seropositif untuk FIV dan FILV, 74 FIV positif, 37 FILV positif, dan 11 koinfeksi FIV dan FILV. 12 dan 159 kucing, 65,43% memiliki gaya hidup di dalam dan di luar ruangan, masing-masing sesuai dengan kriteria yang didefinisikan bagian pengumpulan data dari bahan dan metode. 72 kucing sisanya 29,63% memiliki gaya hidup yang tidak diketahui. Kesimpulan yang dapat diambil adalah analisis langsung dari data antibodi memberikan bukti untuk subpopulasi tambahan kucing dengan tingkat antibodi menengah terhadap antigen leptospira. Dengan dugaan subpopulasi ini dianggap seronegatif menurut uji ELISA komersial. Peneliti berhipotesis bahwa paparan nyata kucing terhadap bakteri leptospira mungkin sebenarnya lebih tinggi dari yang dilaporkan sebelumnya. Dan oleh karena itu, mungkin menimbulkan sebuah bahaya kesehatan bagi hewan dan manusia dalam konteks One Health. Untuk menilai validitas hipotesis ini, serologis berupa penilaian harus dilakukan pada kelompok kucing lain.
Selanjutnya, berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa banyaknya kasus leptospira, maka proses pengendalian dan pencegahan dari leptospirosis harus diperhatikan, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran dari semua lini dan membutuhkan adanya dukungan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan meskipun leptospira bersifat musiman, namun apabila tidak ditangani dengan baik, maka akan menyebabkan kematian. Oleh karena itu, dengan pengendalian leptospirosis akan mengurangi risiko-risiko tersebut. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah-salah kata. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.